Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani sebagai pemateri yang akan membawakan manajemen kontrol sistem Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan dari bab 3, yaitu Responsibility Centers Review dan Expense Centers. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Sri Mulyani dan rekan saya Mbak Hanum Nihla Nabila, selanjutnya rekan saya Mbak Sri Asih, dan yang terakhir yaitu Bu Sri Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Sebelum masuk kita ke tujuan pembelajaran, yaitu kita memahami pusat pertanggungjawaban terlebih dahulu. Pusat pertanggungjawaban di sini atau responsibility centers merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak. Dalam bagan organisasi, pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi penggeseran kerja dan unit organisasi kecil lainnya. Memahami pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, responsibility centers. Yang kedua, revenue centers. Yang ketiga, expense centers. Yang keempat, administrative dan support centers. Yang kelima, research and development centers. Dan yang terakhir, marketing centers. Nah, kita akan masuk ke pusat tanggung jawab. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan yang kedua, hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya, seperti di departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Di sini, pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya, yaitu pengukuran input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik, jam kerja, liter minyak, rem kertas, dan KWH listrik. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kuantitas tersebut kemudian diterjemahkan ke satuan moneter yang merupakan penyebut umum yang memungkinkan nilai dan berbagai sumber daya yang beragam untuk digabungkan dalam dikombinasikan
Nilai uang dari input tertentu biasanya dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unit, yaitu jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif per jamnya. Nah, jumlah moneter yang dihasilkan dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat bertanggung jawab yang disebut sebagai biaya. Selanjutnya, efisien dan efektivitas. Efisien di sini adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input dalam banyak pusat tanggung jawab. Efisien diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Kemudian kita akan beralih ke efektivitas. Efektivitas di sini ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektivitas unit tersebut, karena baik tujuan maupun input sangatlah sukar dikuantifikasi. Efektivitas cenderung dinyatakan dalam istilah-istilah yang subjektif dan non-analisis. Kemudian yang terakhir yaitu jenis pusat tanggung jawab. Jenis pusat tanggung jawab di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang untuk tujuan pengendalian pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Kemudian kita dapat melihat di sini diagram pusat tanggung jawab dari input, kemudian work, output, sumber daya yang digunakan diukur dengan biaya, modal, serta barang atau jasa. Hubungan input dan output itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pada banyak situasi tidak terkait secara langsung. Yang kedua itu fokus pengendalian. Fokus pengendalian di sini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, waktu yang diperlukan. Yang kedua, kuantitas yang diinginkan sesuai spesifikasi dan standar kualitas. Dan yang ketiga, input minimum. Kemudian pengukuran input-output. Pengukuran input-output ini juga terbagi menjadi 2, yaitu input adalah satuan moneter atau cost. Yang kedua yaitu output adalah sulit diukur. Output di sini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, organisasi profit atau tidak mencerminkan ukuran. Yang kedua, organisasi non-profit atau tidak ada ukuran kuantitatif yang baik. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada efisiensi PS keefektifan. Efisiensi PS keefektifan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kriteria untuk menilai pusat pertanggungjawaban efisiensi dan keefektifan. Yang kedua, efisiensi.
Efisiensi ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama rasio input, PS output atau jumlah output per unit dari input. Yang kedua actual cost, PS standard cost. Nah, dan yang ketiga kita masuk ke keefektifan. Keefektifan di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan antara output pusat, pertanggungjawaban dan sasarannya. Yang kedua, sulit diukur atau non kuantitas. Dan yang terakhir itu pusat pertanggungjawaban efisiensi dan keefektifan jika it does thing right and does the right thing. Kemudian kita akan masuk ke jenis pusat tanggung jawab. Jadi pusat tanggung jawab ini terbagi menjadi 4. Yang pertama pusat pendapatan, yang kedua pusat biaya, yang ketiga laba, dan yang terakhir itu pusat investasi. Nah, kita akan beralih ke revenue centers. Output diukur dalam satuan moneter. Tidak ada usaha formal yang dibuat untuk mengaitkan antara input dengan output. Kemudian, pusat pengeluaran. Pusat pengeluaran ini pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam satuan moneter. Tetapi output tidak diukur dalam satuan moneter. Contohnya, biaya rekayasa dan biaya diskresioner. Biaya karakteristik pengendalian umum untuk pusat pertanggungjawaban itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu persiapan anggaran, yang kedua variabilitas cost, yang ketiga pengendalian keuangan, dan yang terakhir pengukuran kinerja. Masalah yang terdapat dalam pusat pertanggungjawaban pendukung itu terbagi menjadi 4. Yang pertama pengendalian sulit, output sulit diukur, kurang goals, congruent, terus yang terakhir itu persiapan anggaran. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.